Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memasuki renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan dalam mengucapkan setiap kalimat di dalam renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini, hal yang harus ditolak. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya. Tidak ada orang yang ingin perbuatannya yang memalukan diketahui orang lain. Ia pasti berupaya menutupinya. Renungan hari ini berbicara tentang hal yang memalukan, yang tersembunyi dalam hati, seperti pikiran buruk tentang seseorang, dengki, cemburu, dan permusuhan, ketidakjujuran, kelicikan, tipu daya, dan lain-lainnya. Semuanya harus ditolak. Sudahkah kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan dalam hidup kita? Hal-hal yang oleh karena alasan nama baik, kehormatan atau kebanggaan kita tak boleh diketahui umum. Kita dapat dengan mudah menyembunyikannya. Adakah sesuatu pikiran dalam hati kita tentang seseorang tidak kita inginkan untuk diketahui orang lain? Jika demikian, tolaklah itu begitu timbul dalam pikiran kita. Tolaklah semuanya sampai tidak ada lagi ketidakjujuran atau kebusukan tersembunyi dalam diri kita. Dengki, cemburu, dan permusuhan tidak selalu timbul dari alam dosa kita yang lama, tetapi juga dari kebiasaan daging dalam hal-hal serupa pada masa lampau. Mari kita lihat Roma 6 ayat 19 dan 1 Petrus 4 ayat 1-3. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 1 Petrus 4 ayat 1-3. Ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita harus mempertahankan kewaspadaan terus-menerus, supaya tidak ada hal-hal yang timbul dalam kehidupan kita yang akan membuat kita malu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2 berkata, tidak berlaku licik. Hal ini berarti jangan melakukan sesuatu yang memang kita tidak ingin lakukan, tetapi kita lakukan untuk menunjukkan pendapat atau kebolehan sendiri. Hal ini adalah jebakan berbahaya. Kita tahu Allah hanya mengizinkan kita bekerja menurut satu cara, yaitu cara kebenaran. Kemudian, berhati-hatilah agar jangan menjebak orang dengan tipu daya. Jika kita bertindak dengan tipu daya, kutuk Allah akan menimpa kita. Hal yang merupakan kepiawaian bagi kita mungkin tidak demikian bagi orang lain.
Allah telah memberikan pada kita cara pandang yang lain. Jangan menumpulkan kerinduan kita mengabdi untuk kemuliaan-Nya, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Bagi kita, melakukan hal-hal lain selain untuk maksud apa yang tertinggi dan terbaik hanya akan menumpulkan motivasi yang telah diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang telah berpaling dari kebenaran Allah karena mereka takut memandang sesuatu dari sudut pandang Allah yang hanya akan membawanya masuk dalam krisis besar rohani. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati kami yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan ini akan menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak pandemi ini Tuhan. Kami juga tolak COVID-19 ini. Kami percaya pandemi ini akan berakhir. Kami percaya Engkau akan menyelesaikan semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.